Haleluya. Jemaat sekalian, Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Lagu yang kita baru nyanyikan sebentar tadi, jangan biarkan ia menjadi sebuah nyanyian saja. Mari kita serahkan hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita, walau di mana kita berada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bapa, kami datang di hadirat-Mu, kami menyerahkan hati kami dan seluruh hidup kami kepadamu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan Engkau mempunyai rencana bagi setiap kami. Haleluya Bapa, kami serahkan hidup kami agar Engkau memakai hidup kami untuk menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya Bapa, pagi ini kami mempersiapkan hati kami dan kami siap ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Ambil tempat-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, walau di mana kami berada, Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa pada pagi hari ini, jika ada di antara kami yang berduka cita, Engkau akan memberikan penghiburan. Bagi yang sakit Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka. Dan bagi yang berbeban berat, Engkau akan memberikan kelegaan. Haleluya. Biarlah kami bebas memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on.
Haleluya, haleluya. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Amen, amen. Jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar kerana mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan meninggalkan engkau. Amen, haleluya, puji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Mari kita angkat suara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang setia, yang sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kekuatan dan memberikan kami pengharapan di saat kami memerlukan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang-orang yang percaya, yang berhadapan dengan keadaan yang sukar saat ini ya Bapa. Biarlah mereka menyadari, biarlah mereka mengerti bahwa Engkau ada bersama dengan mereka, memberikan mereka pertolongan yang mereka perlukan di saat ini Bapa. Haleluya Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, kami mau menyerahkan setiap orang-orang yang percaya kepadamu ya Bapa, berhadapan dengan pergumulan saat ini ya Tuhan. Engkau memberikan mereka jalan keluar. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Mari kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena Engkau mendengar setiap doa-doa anak-Mu. Engkau mendengar Tuhan setiap keluh kesah kami. Engkau memperhatikan pergumulan kami ya Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Engkau akan menjawab setiap permohonan kami, setiap doa kami ya Bapa, sesuai dengan rencana-Mu yang terindah bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau menyembah Tuhan melalui keuangan kita. Dia Allah yang memberkati kita, yang mencukupkan segala keperluan kita. Mari kita muliakan Tuhan melalui persembahan persepuluhan dan pemberian kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami berdoa bagi persembahan persepuluhan dan pemberian kasih yang kami bawa di hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa di surga. Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita. Berkati Tuhan persembahan kami. Biarlah Tuhan keuangan yang kami persembahkan, Tuhan Yesus akan digunakan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Engkau telah curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, dan terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau terus mencukupkan segala keperluan kami dalam segala usaha kami ya Bapa. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen, amen, haleluya. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, dan shalom juga kepada keluarga dan sahabat SIB Live yang berada di Lembah Kelang, Trono dan Lumut Perak, atau walau di mana Anda berada pada pagi hari ini. Dan doa kami serta harapan kami Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini, walau di mana Anda berada, kami sangat mengalu-alukan kehadiran Anda, dan kami percaya Anda telah menikmati hadirat Tuhan semasa kita memuji dan menyembah Tuhan sebentar tadi. Amen. Haleluya. Dan sekiranya ini adalah kali pertama Anda mengikuti ibadah kami, welcome to SIB Live. Dan kami sangat mengalu-alukan kehadiran Anda, dan kami ingin mengenali Anda dengan lebih dekat lagi. Oleh itu kami ingin mendorong Anda untuk mengisi borang konek kami melalui link yang diberikan di ruangan chat. Dan jika Anda telah mengikuti ibadah bersama dengan kami di dalam ibadah sebelum ini, tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk mengisi borang kami juga menggalakkan Anda untuk mengisi borang tersebut supaya kita dapat mengenali Anda dengan lebih dekat lagi. Dan bagi Anda yang mempunyai sebarang pertanyaan,
atau memerlukan bantuan doa, Anda boleh menghubungi kami melalui link yang sama dan kami akan menghubungi Anda. Okay? Alright, so baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita lihat beberapa pengumuman untuk minggu ini. Silakan Joel. Halo family, kembali lagi untuk ini kita hanya pengumuman penting. Tapi sebelum itu, belum izinkan saya untuk satu ilustrasi. Sabah flag. Dengan bendera ini menunjukkan kita tergolong di pihak atau keanggotaan yang satu. Sebagai contoh, G ini menunjukkan identitas sebagai seorang bahan. Panji juga bukan fokus kepada kita dalam segala usaha yang kita sedang kerjakan. Gunung Kinabalu menjadi simbol kekuatan di segala pancaroba yang kita hadapi sekarang. Oke, kembali kepada poin utama yang saya ingin sampaikan. Bertemakan Tuhanlah panji-panjiku, Vanisi, kami ingin menjemput dan mendorong jemaat untuk bergabung bersama di dalam doa melalui Youth Summit 3 wilayah. Gabung doa ini diadakan oleh PBM Sarayam, PPP SAB Semenanjung, PMM di Sabah. PPP bermaksud pelayanan pemudi. Berita baik dengan gabung ini terbuka ke semua jemaat dan akan hanya pada mudi saja. Acara ini akan dikoordinasi melalui Zoom pada 30 hari bulan Juli, Jumat, jam 8. Anda boleh mendapatkan link acara ini di screen atau deskripsi di bawah. Ayo teman-teman dalam kalender pada 30 bulan Juli jam 8 malam. Kita bangkit bersatu di dalam doa dan pasrahkan hidup kita kepada Tuhan dengan rendah hati. Doa yalala. War pada keluarga dan teman-teman agar mereka dapat menyertai kita bersama Yesus Kristus menjadi panji dalam hidup kita. Baik teman-teman, itu pengumuman untuk minggu. Kita mari sekarang terus sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, malah Engkau bersama dengan kami dalam setiap situasi dan keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan pagi ini dalam tangan-Mu, biar Engkau Tuhan yang bekerja dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Shalom jemaat-jemaat SAB Love. Welcome home, welcome home. Sangat bersyukur dapat bertemu dengan setiap Anda pada pagi ini. Dan terima kasih karena telah memberikan masa Anda untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Dan juga kepada yang pertama kali menyertai kami, terima kasih juga karena telah memilih untuk menyertai kami, dan kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kami sangat hargai kehadiran Anda bersama dengan kami. Nah, hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan khotbah dalam ibadah ini. Tapi sebelum itu saya ingin bercerita sebuah cerita. Nah, ada seorang lelaki yang sudah lama sakit.
Ya, dia terbaring di atas katilnya hampir setiap masa. Di tepi katilnya ada sebuah kursi kosong. Dan orang tertanya, untuk apakah kursi itu? Karena tidak ada seorang pun yang boleh duduk di kursi itu. Kemudian lelaki ini memberitahu, kursi itu adalah untuk Yesus duduk di situ. Karena dia merasakan Yesus hadir dan Yesus berkata-kata dengan dia ketika dia merasa sakit, ketika dia dalam pergumulan, ketika dia tidak dapat menahan segala penderitaan, ataupun ketika dia bergembira. Saya percaya tindakan lelaki ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena bagi dia dalam keadaan apapun Tuhan Yesus menjadi yang utama dan yang terutama. Dia begitu mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Nah, di dalam Alkitab juga ada seorang pribadi yang hidupnya juga menyenangkan hati Tuhan. Malahan bukan begitu saja. Alkitab sendiri menuliskan dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa inilah dia, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mari kita belajar sama-sama mengenai Daud anak Isai. Nah, mari kita membaca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul bagaimana Paulus menyatakan bahwa Daud anak Isai adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 hingga 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Malahan, di dalam 1 Samuel 13, juga tertulis demikian, kata-kata Samuel kepada Saul. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, kalau kita baca keseluruhan kitab mengenai Saul dan Daud, kita tahu bahwa Saul mengejar pengiktirafan manusia. Saul mengejar pengiktirafan orang Israel. Dia berfokus kepada image, prestige, dan hal-hal yang kelihatan di luar. Tetapi Tuhan memberikan Israel seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Daud berfokus kepada pengiktirafan Tuhan lebih daripada pengiktirafan manusia. Apakah maksud perkataan Daud berkenan di hati Tuhan? Nah, perkataan berkenan di hati Tuhan di dalam kitab English atau terjemahan NKJV, ya, the Lord has sought for himself a man after his own heart. Dalam kamus Merriam-Webster bermaksud, someone has dislikes and likes similar to one's own. Someone has likes and dislikes similar to one's own. Maksudnya, Daud memiliki kesukaan yang sama dengan Tuhan dan tidak suka hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Maksudnya juga Daud memiliki kehendak dan keinginan yang sama dengan Tuhan. Dia berada di pihak yang sama dengan Tuhan. Daud memiliki kerinduan untuk menegakkan kebenaran dan juga Daud seorang yang berbelas kasihan terhadap umat-umat Tuhan. Dia juga rindu untuk melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan walaupun nyawanya di dalam bahaya. Banyak kali kita membaca di dalam Alkitab, ya, di dalam khususnya mengenai Saul dan Daud, bagaimana dia coba untuk dibunuh. Tapi dia tetap mengasihi dan menghendaki kebenaran, menghendaki keinginan Tuhan lebih daripada nyawanya sendiri. Daud mendapat tempat yang begitu istimewa di hati Tuhan. Meskipun dia adalah yang paling muda dan tidak dipandang oleh keluarganya. Meskipun dia seorang gembala domba. Meskipun abang-abangnya memandang rendah terhadap dia. Meskipun dia dianggap tidak layak untuk berlawan atau berperang dengan Goliat. Meskipun Daud hidup dalam segala kelemahannya, boleh jatuh dalam dosa, ya benar, Daud jatuh di dalam dosa. Tetapi bagi Tuhan, Daud tetap seorang pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud memiliki hal-hal yang membuatkan Tuhan berkenan di dalam hidupnya. Nah, maka hari ini khotbah saya bertajuk berkenan di hati Tuhan. Saya ingin membawa kita untuk melihat diri kita sekali lagi. Apakah hidup kita
berkenan di hati Tuhan? Apakah kita rindu hidup kita berkenan di hati Tuhan sama seperti Daud? Nah, ada dua hal yang ingin saya kongsikan pada pagi ini yang membuatkan Daud berkenan di hati Tuhan. Ya, memang ada banyak hal yang Daud lakukan, tetapi ada dua hal yang ingin saya kongsikan pada pagi ini. Yang pertama adalah Daud taat dan melakukan perintah Tuhan. Kita baca sebentar tadi Kisah Para Rasul 13 ayat 22, dan saya ingin membacakannya sekali lagi. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Dia telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Garis bawahi perkataan dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Maka dengan itulah dia berkenan di hati Tuhan. Perhatikan perkataan segala. Maksud segala adalah seluruhnya. 100%, betul? Ya, maksud segala bukan separuh, bukan sebahagian, tetapi segala maksudnya seluruh hidup Daud. Dia mematuhi atau mentaati perintah Tuhan. Kita seringkali salah paham dengan perkataan taat. Kita merasa taat kepada Tuhan adalah satu kongkongan atau keterpaksaan untuk mengikuti perintah Tuhan. Kita takut jikalau kita tidak taat, kita akan dihukum. Jikalau kita tidak memberi atau tidak menyerahkan perpuluhan kita kepada Tuhan, kita takut kita tidak diberkati. Nah, kita merasa seperti dipaksa untuk taat. Sepertinya kita tidak ada pilihan. Akhirnya kita melakukan perintah Tuhan dengan rasa terpaksa. Ini adalah konsep ketaatan yang salah. Bagi Daud, dia mentaati perintah Tuhan karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Bagi Daud peduli tentang kehendak Tuhan, sama ada untuk hidupnya ataupun untuk orang lain di sekitarnya. Halnya mengingini hal-hal yang Tuhan ingini. Dia peduli. Daud peduli dengan apa hal yang Tuhan peduli. Ya, Daud peduli dengan hal-hal yang Tuhan peduli. Nah, bercerita tentang Yesus. Yesus selama dia berada di bumi, dia juga taat, mentaati segala kehendak Tuhan dalam hidupnya. Daud taat kepada Tuhan. Sama juga Yesus taat kepada Tuhan. Yesus taat kepada Tuhan karena Yesus begitu mengasihi Tuhan. Sehingga pada malam sebelum dia disalibkan, semasa dia sedang berdoa, dalam Lukas 22 ayat 42, dia berdoa sedemikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi. Mari kita baca sekali lagi. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi. Yesus sendiri tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Yesus tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Tetapi Yesus berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Bagi Yesus, kehendak Tuhan menjadi lebih penting dalam misinya di dunia ini. Dan Yesus mentaati kehendak Tuhan sampai di akhir nafasnya di kayu salib. Bagaimana kita pula dapat membuktikan Daud taat kepada perintah Tuhan? Mari kita baca bersama-sama 1 Tawarik. 1 Tawarik 14 ayat 8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengarkan hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat 13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab,
Janganlah maju di belakang mereka, tapi buatlah lingkaran, gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentera orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentera orang Filistin mulai dari Gibeon sampai ke Gezar. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Wow, luar biasa. Melalui pembacaan tadi kita melihat Daud hanya maju ketika Allah menyuruh dia untuk maju. Dan Daud hanya melakukan perintah yang telah diberikan Allah kepadanya. Dia tidak bergantung kepada kepandaian atau pengalamannya sendiri. Saya pasti Daud seorang yang sangat berpengalaman dengan teknik perang, betul? Tetapi Daud memilih untuk bertanya kepada Tuhan, apakah yang engkau kehendaki saya lakukan dalam setiap hal yang dia lakukan. Sikap hati seperti inilah yang membuatkan Tuhan berkenan kepada Daud. Sikap hati dan posturnya yang mau berada di pihak Tuhan, pihak yang sama dengan Tuhan, yang membuatkan Tuhan berkenan kepada Daud. Apakah kita rindu untuk memiliki sikap hati yang sama? Mahukah kita taat kepada perintah Tuhan dan melakukan kehendaknya sebagaimana Daud taat dan menuruti perintah Tuhan? Jikalau hari ini Tuhan berkata, tinggalkan segala dosa-dosamu ataupun dosamu yang tersembunyi dan bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Adakah engkau akan taat kepada Tuhan? Kalau hari ini Tuhan berkata, tinggalkanlah hubunganmu yang tidak kudus, yang tidak berkenan di hati Tuhan, mahukah engkau taat? Jikalau hari ini Tuhan berkata, percayakan hidupmu kepadaku, jangan lagi risau hatimu, maukah engkau meninggalkan segala kerisauanmu dan bergantung kepada Tuhan? Taat kepada perintah Tuhan. Dan jikalau hari ini Tuhan berkata, marilah kepadaku, don't cave in, jangan melarikan diri daripada community, marilah datang kepadaku. Semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Maukah engkau datang pada Tuhan, mencari Tuhan, ya, dan menyerahkan segala yang engkau alami dalam kehidupanmu? Mahukah engkau taat dan melakukan perintah Tuhan? Mahukah engkau menyenangkan hati Tuhan? Mari kita periksa hati kita pada pagi ini bersama-sama, dan buatlah keputusan. Kalau kita mau taat seperti Daud, menjadi berkenan di hati Tuhan, marilah kita membuat keputusan pada pagi ini. Sekali lagi, Daud adalah pribadi yang taat kepada Tuhan, ya. Daud adalah pribadi yang taat kepada perintah Tuhan, dan itulah yang membuatkan dia berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Kalau Anda mau, katakan saya mau dalam chat box, saya mau taat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Seterusnya, yang kedua, Daud mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud mengasihi Tuhan. Apakah bukti Daud mengasihi Tuhan? Ketika Daud taat melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidupnya, itulah bukti bahwa Daud mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang sekali lagi, dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Tuhan dengan segala yang kita ada. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi kita, bermaksud juga kita mengasihi Tuhan sepenuhnya. Mengasihi Tuhan bermaksud kehendak Tuhan menjadi kehendak kita, rencana Tuhan menjadi rencana kita. Mengasihi Tuhan bermaksud Tuhan menjadi lebih utama dalam hidup kita, tanpa paksaan dan tanpa rasa takut dihukum. Jikalau kita mengalami kesukaran untuk mentaati firman Tuhan, saudara-saudara, itu maksudnya bahwa kita juga sebenarnya mengalami kesukaran untuk mengasihi Tuhan. Mari kita baca dalam Matius 22 ayat 37 hingga 38. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi Tuhan melebihi daripada segala hukum yang ada. Nah, pada awal pertobatan saya merasa sangat dikasihi Tuhan. Kalau saya menangis, air mata saya mengalir dan saya beremosi. Dan saya dapat katakan, Tuhan hadir, hadirat Tuhan hadir dalam ibadah atau dalam doa saya kalau saya beremosi. Bagi saya, emosi saya atau jiwa saya itu menentukan siapa Tuhan dalam hidup saya atau kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Tetapi kalau kita membaca, kita belajar tentang kebenaran Matius 22 ini, itu tidak tepat. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, yaitu juga melalui pengetahuan kita. Mengasihi Tuhan bukan berhenti sekadar di emosi kita, tetapi juga seluruh hidup kita. Ya, kita beruntung di SAB Live kita dibenarkan untuk bertanya apa saja soalan yang membuatkan kita tertanya-tanya ataupun tidak yakin. Ya, sama ada soalan itu mengenai isu-isu semasa ataupun mengenai kebenaran firman Tuhan. Baru-baru ini juga kita sudah belajar 30 nama Tuhan dan berdoa selama 30 hari. Di SAB Live juga kita ada kelas pemuridan, kita ada Bible study group di dalam live group kita, dan itu sangat membantu kita untuk mengenal Tuhan melalui pengetahuan kita dengan lebih dalam lagi. Kita dapat belajar mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, dengan jiwa kita, dan of course dengan seluruh hati kita. Daud mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Benar, Daud tahu bahwa Tuhan adalah gunung, batu, dan benteng pertahanannya. Daud tahu bahwa Tuhan adalah tempat dia bersandar dan meminta pertolongan. Daud tahu dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dan Tuhan selalu bersama dengan dia. Daud taat kepada Tuhan lebih daripada Saul karena Daud mengasihi Tuhan lebih daripada Saul mengasihi Tuhan. Perhatikan lagu-lagu yang ditulis oleh Daud di dalam kitab Mazmur. Semuanya berkaitan dengan Tuhan. Tetapi Saul adalah sebaliknya. Daud mengasihi dan menyembah Tuhan. Tetapi Saul mengasihi dan menyembah dirinya sendiri. Daud memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Saul memilih untuk menyenangkan dirinya sendiri dan menyenangkan hati orang lain. Menyenangkan hati orang Israel. Karena ketaatan dan kasih Daud ini kepada Tuhanlah yang membuatkan Daud berkenan di hati Tuhan. Dia mendapat tempat yang istimewa di hati Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara-saudara semua, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya bermaksud ketika doa kita tidak dijawab, kita tetap setia menanti waktu Tuhan. Ketika ada cabaran dan pergumulan dalam hidup kita tetap mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ketika kita jatuh sakit, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dan kita percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Fokus hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan sama ada dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, di dalam hobi kita dan sebagainya. Mengasihi Tuhan maksudnya kita memberikan segala sesuatu yang terbaik yang ada di dalam hidup kita kepada Tuhan. Masa kita, talenta kita, keuangan kita, malahan hidup kita. Mengasihi Tuhan artinya kita sentiasa memiliki kerinduan dan setia menyisihkan waktu terbaik kita untuk membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan melebihi apapun juga, saya pasti tindakan kita adalah untuk taat kepada perintah Tuhan dan untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Ketika kita mengasihi Tuhan, hidup kita pasti berkenan di hati Tuhan. Kerinduan hati kita juga pasti ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, dari 2 poin tadi kita telah belajar bagaimana Daud berkenan di hati Tuhan. Daud mendapat tempat yang istimewa di hati Tuhan. Meskipun bagi dunia, Daud bukanlah siapa-siapa. Ingat apa yang saya katakan di awal mula perkongsian tadi. Daud mendapat tempat yang istimewa di hati Tuhan. Meskipun dia seorang yang paling muda dan tidak dipandang oleh keluarganya. Meskipun dia cuma seorang gembala domba. Pekerjaannya tidak populer, #tidak instaworthy.
Ya, meskipun abang-abangnya memandang rendah terhadap dia, meskipun dia dianggap tidak layak, malah tidak layak untuk berperang dengan Goliat. Manusia melihat luaran, tetapi Tuhan melihat hati Daud. Daud berkenan di hati Tuhan karena dia taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Dan Daud begitu mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Ketika kita mengasihi Tuhan melebihi daripada segalanya, kita pasti mau melakukan apa saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, kita akan mau melepaskan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan maka dengan itu, saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, hidup kita sekali lagi akan berkenan di hati Tuhan. Mari kita memiliki kerinduan seperti itu. Saya ingin menutup perkongsian saya pada pagi ini, khotbah pada pagi ini dengan sebuah cerita, dan saya berharap Anda akan diberkati. Nah, saya mulai berada di Kuala Lumpur pada tahun 1997 untuk menyambung pengajian saya. Dan kemudian pada tahun 1999 kawan saya mengajak saya ke sebuah gereja. Dan gereja itu adalah gereja SIB di KL, di Kuala Lumpur. Nah, bermula daripada tahun 1999, saya memilih dan memberi diri saya untuk dibaptis. Dan bermula daripada tahun itulah saya belajar tentang pelayanan, belajar tentang firman Tuhan, dan mengikuti kelas-kelas pemuridan. Keluarga saya bukan berasal daripada gereja SIB. Maka mereka sering kali mengingatkan saya untuk kembali ke gereja asal kami. Tetapi dengan diam-diam saya tetap terus pergi ke gereja SIB, melayani dan belajar banyak hal. Kemudian pada tahun 2007 saya terpanggil untuk memasuki pelayanan full time dan harus ke sekolah Alkitab. Maka saya berbincang dengan pastor saya dan pemimpin gereja, maka saya diberi beasiswa penuh selama 2 tahun untuk belajar di Jakarta. Nah, saya sebenarnya sudah lama berada di gereja tersebut. Saya berada di gereja tersebut dari tahun 1999 sampai di tahun 2013. Sampailah saya dipindahkan ke Perak pada tahun 2014. Nah, selama saya berada di KL, ibu bapak saya tahu yang saya masih ke gereja SIB, dan mereka akan sering kali mengingatkan saya untuk kembali ke gereja asal kami. Nah, ketika saya ingin pergi ke Indonesia, saya memberitahu kepada ibu bapak saya dan mereka tidak setuju. Kemudian saya memberitahu mereka melalui surat, karena pada waktu tersebut tidak ada WhatsApp, dan kalau ada message phone pun pendek-pendek, tidak boleh menjelaskan semua yang kita mau. So, cuma ada pilihan call, message, atau surat. So, saya menghantar surat. Pada awal tahun Januari 2008, ketika kawan-kawan saya menghantar saya ke airport, ibu saya message dan berkata, kalau kamu tetap pergi ke Indonesia, kamu bukan anak saya lagi mulai pada saat ini. Anak saya bernama Veronica mati saat kamu pergi ke sekolah Alkitab. Ketika saya mendapat message itu, saya merasa sangat sedih dan menangis. Air mata saya mengalir, tetapi saya tidak boleh mengungsikan perasaan yang saya alami pada waktu itu kepada kawan-kawan saya, karena mereka begitu bersuka cita menghantar seorang teman pergi ke sekolah Alkitab. Maka sepanjang dalam perjalanan saya terus berpikir, dan pikiran saya bercaru, hati saya merasa sedih. Saya tidak tahu sama ada saya perlu membatalkan perjalanan saya ataupun saya tetap pergi ke Jakarta. Di dalam pesawat, di dalam kapal terbang, saya menangis sepanjang perjalanan. Pada waktu itu saya merasa seperti saya seorang anak yatim, karena saya seperti sudah tidak punya seorang ibu lagi. Ibu saya telah memutuskan hubungan dengan saya. Waktu itu saya belum mendengar apa kata bapak saya, sebab dia belum sempat message saya pada waktu itu. Sepanjang 6 bulan pertama saya di Jakarta, saya mengalami waktu yang sangat sukar. Kesukaran beradaptasi dengan budaya dan bahasa, kesukaran untuk mengurus visa belajar saya, dan yang paling sukar adalah kesukaran untuk menerima bahwa ibu saya menolak saya. Ada waktunya saya merasa sangat rindu dengan ibu saya, maka saya akan telepon rumah, ya, membuat panggilan telepon ke rumah dan hanya mendengar suara dia berkata hello. Ketika dia berkata hello, saya mendengar suaranya dan saya terus meletakkan panggilan telepon tersebut. Saya sangat rindukan dia, tetapi dalam masa yang sama saya merasa sangat sedih. Saya hampir berputus asa di bulan yang kedua di Jakarta. Tetapi saya bersyukur karena bapak saya message saya tepat pada waktunya dan memberitahu bahwa buatlah apa yang kamu suka dan jagalah diri baik-baik.
Kata-kata itu sangat menghibur dan menguatkan saya. Selama 6 bulan itu saya sering kali bertanya kepada diri saya, apakah harga yang saya bayar ini? Apakah harga yang saya bayar ini setimpal dengan apakah benar harga yang saya bayar ini adalah karena saya benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah saya menyesal ditinggalkan oleh keluarga saya demi untuk Yesus? Apakah Yesus lebih berharga dalam hidup saya lebih daripada segala-galanya? Jawaban dia adalah iya, saya tidak menyesal. Dan iya, Yesus sangat berharga bagi saya. Dan iya, ini adalah harga yang saya harus lakukan, harus bayar untuk mengikuti Yesus. Saya tidak pernah menyesal pada waktu itu. Dan juga sampai ke hari ini, saya tidak menyesal. Karena saya tahu, walaupun waktu itu saya mengalami waktu yang sangat sukar, tapi saya tahu bahwa keputusan saya adalah saya memilih Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu untuk hidup berkenan di hati Tuhan, saya harus mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Dan hari ini, keluarga saya luar biasa dapat menerima panggilan saya sebagai seorang pastor, sebagai seorang pribadi yang melayani di gereja. Maka malah ibu bapak saya juga sangat berbangga ketika dia menceritakan kepada orang-orang ya di pasar, di tamu tentang anak mereka, bahwa anak mereka adalah seorang pastor. Dan saya percaya itu adalah hasil doa-doa saya. Berkenan di hati Tuhan, itulah kerinduan saya. Dan harapan dan doa saya bahwa setiap kita juga memiliki kerinduan yang sama, mengasihi dan taat kepada perintah Tuhan sampai kita mendapat tempat yang istimewa di hati Tuhan. Satu hari kelak ketika saya dikebumikan, ya, saya rindu untuk orang berkata, inilah dia seorang pribadi yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan sampai di akhir nafasnya, hidupnya berkenan di hati Tuhan. Dan itulah kerinduan saya. Adakah Anda rindu untuk mentaati perintah Tuhan dan melakukannya? Adakah Anda rindu untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya, melebihi dari apapun yang ada di dunia ini? Nah, hari ini jikalau engkau ingin mengambil keputusan dan engkau rindu untuk mengasihi Tuhan lebih daripada sebelumnya, untuk taat kepada perintah Tuhan lebih daripada sebelumnya, engkau letakkan tanganmu di dada pada saat ini. Dan saya ingin berdoa bagi Anda. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang diletak di dada mereka, dan yang telah menyerahkan diri mereka sekali lagi di hadapan Engkau Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, saya berdoa agar setiap mereka yang mengambil keputusan untuk taat kepada perintah-Mu sekali lagi dan mengasihi Engkau Tuhan lebih daripada segalanya Tuhan. Engkau melihat mereka, Engkau melihat keputusan mereka, dan Tuhan, saya berdoa Engkau Tuhan yang berikan kekuatan bagi mereka untuk terus hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk terus hidup taat akan perintah-Mu Tuhan. Tuhan, biar pengenalan mereka akan Engkau akan semakin mendalam, kasih mereka akan Engkau semakin besar, dan Tuhan, Engkau menjadi fokus hidup mereka mulai saat ini. Berikan mereka hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Berikan mereka keyakinan bahwa Tuhan Allah sentiasa bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk selalu hidup berkenan di hati-Mu sekali lagi. Maka dengan itu Tuhan, kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Dan selama kami hidup, hidup kami berkenan di hati-Mu. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Dan saat ini saya ingin mendoakan setiap kami yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan, saya berdoa agar setiap kami, mata kami dan hati kami tetap berfokus kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun, susah atau senang, sihat atau sakit, kami hidupi hidup kami dalam Engkau, dan sehingga hidup kami berkenan di hati-Mu. Saya berdoa memberkati setiap kami yang ada pada pagi ini. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan memenuhi setiap kami selama kami memuliakan nama-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih karena telah mengikuti ibadah pada pagi ini. Saya percaya setiap kita telah diberkati. Nah, jangan lupa untuk terus datang berdoa secara korporat bersama di dalam We Pray setiap hari Rabu jam 8.30 malam dan hari Sabtu jam 9 pagi. Jangan lupa bahwa ini adalah tindakan kita untuk menyenangkan hati Tuhan sehingga kita berkenan di hati Tuhan. Terima kasih karena telah setia mengikuti sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.